Sahabat Ekora NTT, kita jumpa lagi di podcast Sudut Pandang. Kali ini kita punya teman ngobrol yang istimewa dan mengagumkan. Teman ngobrol kita kali ini ada dua narasumber, Bapak Romanus Woga sebagai penasihat utama pembina di Puskopdit Swadaya Utama Maumere, dan Bapak Franciscus de Fransu sebagai General Manager Puskopdit Swadaya Utama. Bapak Romi, apa kabar? Baik. Bapak Fransu. Baik, ya. Ini suara tegas sekali Bapak nih. Ya, harus tegas. Harus tegas. Semakin tua harus semakin Semakin tegas. semakin tegas. Makin tegas. Oh, Sehingga makin mudah. makin muda. Saya sepakat yang itu. Bulan Juli itu kita di Republik Negara ini biasanya memperingati Hari Koperasi, tapi di tingkat dunia juga Hari Koperasi Nasional dan dunia itu berdekatan Bapak. Dan kita pengen ngobrol banyak hal tentang gerakan koperasi, khususnya gerakan koperasi kredit, bersama Bapak Romi dan Bapak Fransu. Kita ke Bapak Romi dulu. Bapak Romi, sebagai ini dedengkot sesepuh yang banyak bergerak dari muda sampai dengan usia tua saat ini, kalau kita mau bilang DNA-nya tuh DNA koperasi ya Bapak ya? Bisa begitu Bapak ya? Boleh kalau mau dikatakan begitu. Dan tema untuk koperasi kita secara nasional tahun ini tuh Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya Bapak. Sebagai seorang tokoh, refleksi terdalam dari Bapak Romi melihat gerakan koperasi hari ini dengan yang Bapak coba pantau, Bapak coba lihat ke belakang, itu refleksi terbesar dari Bapak seorang Bapak Romi itu apa? Baik, jadi saya mulai dengan gerakan kredit union. Itu 1 Januari 1969 di Watu Blapi dengan pembentukan kredit union pertama untuk seluruh Indonesia, yaitu di Watu Blapi, namanya Kredit Union Lepo Woga Watu Blapi. Mengapa dikatakan Lepo Woga? Karena perintis Pater Bolen SVD mengatakan, heran, para petani ini hasil kakao, hasil kopi cengkeh luar biasa. Tapi rumahnya tetap pelepah, dinding halar. Itu harus ada perubahan Romanus. Jadi saya minta Romanus tidak usah kuliah. Tidak usah kuliah. Pesannya. Romanus tidak usah kuliah. Kerja saja di kredit union yang sedang saya rintis. Karena menurut pandangan saya, kredit union akan menjadi alat bagi masyarakat Flores untuk membangun ekonominya. Dan Romanus bisa jadi sarjana. Tidak kuliah tapi bisa jadi sarjana. Jadi kalau dari latar belakang kita lihat Bapak kan hanya SMAK, semia Bapak. Saya sekolah menengah ekonomi atas Katolik Suradikara. Dan tidak pernah mengenyam pendidikan perguruan Tidak tinggi. pernah menginap pendidikan, mendaftar pun tidak. Jadi Bapak belajar di universitas kehidupan, di masyarakat. Hanya memberi kuliah umum di berbagai universitas. Itu omong tentang koperasi itu? Tentang koperasi. Oke. Jadi tadi saya bilang refleksi, tadi Bapak, refleksi terdalam dari Bapak ketika sekian puluh tahun tidak kuliah nih, tapi menceburkan seluruh diri di dalam gerakan koperasi. Kalau kita boleh, Bapak boleh menilai, hari ini menurut Bapak gerakan koperasi mundurkah atau terlalu terlibat dalam urusan bisnis tanpa misalnya pendidikan atau swadaya keanggotaan itu? Karena di mana-mana sebagai jurnalis saya melihat Bapak tuh getol sekali omong soal pendidikan. Kita minta tuh komentar dari Bapak Romi. Mr. Ranjit, mantan General Manager Kredit Union Asia, 2 minggu lalu di Labuan Bajo pernah bertanya sama. Pertanyaan yang sama. Ya. Jadi saya bilang menurut saya memang kalau Pak Ranjit tanya tentang 20-30 tahun lalu dengan sekarang, saya bilang memang beda. 20-30 tahun lalu pergerakan naik, sekarang pergerakan menurun. Jadi kita ingat kemarin juga, tergerus oleh faktor finansial, melupakan faktor pembinaan, pendidikan, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dengan adanya seminar sehari Puskopdit Swadaya Utama dengan pembicara utama Robi Tulus
sebagai seorang senior ulung untuk Indonesia, kita mendapat kesempatan yang luar biasa. Saya mungkin ke Pak Fransu dulu. Pak Fransu, ini menarik karena apa yang barusan disampaikan oleh Bapak Romi. Saya kira sebagai jurnalis dan orang yang terlibat banyak juga di urusan pemberitaan berkaitan dengan koperasi kredit, kami mengapresiasi kegiatan kita yang kemarin berkaitan dengan seminar yang diselenggarakan oleh teman-teman di Puskopdit Swadaya Utama Maumere. Itu dalam rangka berkaitan dengan Hari Koperasi yang mau kita rayakan, Kak Bapak? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama kita merasa bersyukur, ya, berterima kasih ya, kepada Pak Robi, ya, kepada Bapak Romanus dan juga Pak Ketua, ya, karena atas kehendak dan niat beliau ya, untuk hadir di Maumere, ya, karena Bapak Robi sendiri itu hadir di Maumere untuk memberikan pendidikan dasar itu pada tahun 1974 dan kemudian hadir kembali di Maumere itu pada tahun 2012 dan kali ini 2026 berarti sudah 14 tahun berselang baru hadir kembali di Maumere ya, untuk memberikan penegasan kembali ya, terhadap ideologi koperasi ya, di saat situasi dan kondisi ekonomi yang kurang baik dan juga di saat kemajuan teknologi yang selalu memberikan layanan-layanan keuangan yang bersifat instan ya. Sehingga tahun ini memang di saat-saat di antara perayaan Hari Koperasi Dunia yang selalu jatuh pada minggu pertama pada bulan Juli dan tahun ini jatuh pada 4 Juli tahun 2026 itu dengan tema koperasi membangun dunia yang damai. Ya, koperasi membangun dunia yang damai. Nah, artinya bahwa dunia mengharapkan koperasi ini menjadi garda terdepan untuk membangun dunia yang damai. Karena di dalam koperasi itu terjadi kumpulan manusia-manusia yang tidak dibatasi oleh suku, agama, ras, ya. Jadi koperasi itu bersifat netral, ya. Dan diharapkan untuk kedamaian itu lahir dan menjadi motor penggerak dari koperasi yang menjadi motor penggerak untuk damai. Kemudian juga nanti di tanggal 12 Juli, ya, ini kita selalu merayakan Hari Koperasi tingkat nasional dan tahun ini adalah perayaan Hari Koperasi yang ke-79 ya, dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Ya. Jadi kemarin tuh kegiatan dalam rangka untuk kita sebut sebagai menyongsong hari peringatan Hari Koperasi. Apakah manajemen Puskopdit Swadaya Utama itu mengundang semua teman-teman kita di primer di daratan Flores Timur, Lembata dan kita sendiri itu semua hadir kemarin, Bapak? Iya. Utusannya. Iya, untuk peserta yang diundang itu adalah pengurus, pengawas, manajemen, bahkan aktivis dari koperasi kredit primer berada di bawah naungan Puskopdit Swadaya Utama dan dalam waktu yang singkat kita bisa menghadirkan atau para aktivis ini berpartisipasi itu kurang lebih 150-an orang terlibat dalam kegiatan seminar sehari bersama Bapak Robi Tulus, tokoh koperasi internasional, ya, itu dengan tema reideologisasi, transformasi, dan resiliensi. Ya, jadi ada 3 kata ini yang menjadi penekanan dalam kegiatan seminar sehari kemarin. Ini merupakan juga dalam rangka kaitannya dengan Hari Koperasi, baik Hari Koperasi Dunia maupun juga Hari Koperasi nasional. Sebelum kita lanjut ke Fransu, kita kembali ke Bapak Romi dulu nih. Bapak Romi, dalam sudut pandang Bapak sebagai seorang tokoh gerakan koperasi bersama Bapak Robi Tulus, karena kalau kita omong tahun, kita flashback, selain Bapak Robi Tulus, ada Bapak Romi juga gitu, untuk urusan kerja-kerja, bagaimana mengajak sekian banyak orang untuk itu terlibat dalam hidup berkooperasi kredit itu. Dalam sudut pandang Bapak,
Kira-kira apa yang menurut Bapak nih dalam perjalanan kita saat ini hidupnya gerakan koperasi saat ini dan sekian puluh tahun yang lalu itu ada tidak yang menjadi pembeda, misalnya soal kemajuan atau soal yang menurut Bapak, oh kalau dulu kami itu bagaimana kami mengajak orang untuk mencintai koperasi itu dengan sepenuh hati, tapi saat ini kayaknya ada yang kurang gitu. Ada tidak dalam amatan atau sudut pandang Bapak? Jadi itu pasti ada. Ya. Sehingga saya ada catat di sini. Iya, silakan Bang. Hidup ini tak semanis yang diimpikan, tapi tidak juga sepahit yang dikhawatirkan. Apa yang diimpikan tidak selalu menjadi kenyataan. Demikian pula yang dikhawatirkan belum tentu terjadi. Jadi kita jalani saja, nikmati saja, syukuri saja. Karena hidup ini memang begini. Hidup ini memang begini. Ya. Jadi saya walaupun dengan pendidikan yang minim, hanya SMEA, tapi saya punya moto hidup. If you cannot be a clever person, be a kind one. Apabila Anda tidak menjadi orang pintar, jadilah orang baik. Jadi menurut saya, walaupun saya tidak pintar, tapi saya orang baik. Sehingga bisa bertugas keliling dunia. Saya sudah sampai hari ini 28 negara di dunia saya bertugas. Dan apresiasi perlu kita berikan karena saya kira Puskopdit Swadaya Utama Maumere tumbuh menjadi besar juga karena kerja-kerja Bapak Romi, Bapak Franza. Iya. Ya, itu pasti semua orang harus akui. Nah, jadi ini Puskopdit Swadaya Utama ini kan dulunya itu BK3D NTT Timur, Badan Koordinasi Koperasi Kredit Nusa Tenggara Timur bagian timur. Untuk NTT hanya 2. NTT Timur pusatnya di Maumere, NTT Barat pusatnya di Ende. Dengan wilayah kerjanya sampai Sumba, sedangkan saya punya sampai Timur dan Alor. Jadi itu wilayah kerja 2 ini. Jadi kita BK3D NTT Timur. Waktu mau diusulkan supaya menjadi badan hukum Pusat Koperasi Kredit, saya waktu itu memberi 3 calon nama. Pusat Koperasi Kredit BK3D NTT Timur, Pusat Koperasi Kredit Mau Larambata, artinya Maumere Larantuka Lembata, dan Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama. Akhirnya waktu rapat, Pak Yosef Doing, ayahandanya Pak Heni Doing, Pak Romanus, saya lebih setuju Swadaya Utama. Padahalnya saya juga dalam hati menyusun itu, tapi niatnya itu Swadaya Utama. Kita lebih mengutamakan swadaya dan harus memberi motivasi kepada masyarakat bahwa ini tujuan kita adalah keswadayaan untuk mencapai kesejahteraan dengan berdiri kita sendiri. Itu harapan kita waktu itu. Dan kemudian waktu saya usul itu ke Kupang, saya yang merintis ini. Kalau Pak Terbolen merintis gerakan kredit union. Kalau saya merintis pusat koperasi kredit. Setelah jadi pusat koperasi kredit, jadi sebelumnya BK3D kita kantor di atas. Nah, sehingga nama di atas, tempat di atas itu orang kenalnya itu di BK3D. Sampai sekarang Bapak. Sampai saat ini. Jadi kalau tinggal di mana? Saya tinggal di BK3D. Nah itu jadi itu nama di atas. Lalu kalau saya menjadi pemimpin, waktu saya wakil bupati, saya kalau lantik kepala desa atau camat, saya pesan, when you become a leader, you lost the right to think about yourself. Ketika Anda menjadi pemimpin, Anda kehilangan hak berpikir tentang diri Anda. Harus pikir untuk banyak orang. Yang Anda pikirkan adalah masyarakat yang Anda layani. Jadi itu. Karena kalau berpikir tentang diri Anda, itu maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain-lain. Saya selama menjadi wakil bupati, pernah orang datang, kontraktor datang di rumah wakil bupati. Anak saya terima, Robi. Bapak ada kontraktor di luar. Kasih tahu bahwa kalau urusan kontraktor itu di kantor, bukan di rumah. Jadi selama 5 tahun Jadi bersih. wakil bupati. 0, saya tidak ada. Ada satu kontraktor yang datang dengan tanah. Bapak, ada yang lain dapat kok Bapak tidak mau ini. Tidak, itu urusan yang lain. Urusan saya punya. Ini menarik karena Bapak bicara soal integritas. Dan saya kira kita perlu melanjutkan ke Bapak Fransu ketika Bapak bicara soal bagaimana seorang pemimpin ketika untuk urusan koperasi kredit, integritas harus diutamakan. Dan
terima kasih untuk pelajaran yang berharga untuk kami semua, saya kira Pak Fransu ya. Oke, Pak Fransu, ini menarik karena tadi Pak Fransu coba hubungkan bagaimana teman-teman di Puskoblit merancang kegiatan berkaitan dengan Hari Koperasi, dan kemarin itu Bapak Roby Tulus bicara soal digitalisasi, resiliensi dan transformasi. Kira-kira dalam peta jalan teman-teman di Puskoblit Swadaya Utama Maumere, apa yang sedang mimpi terbesar dan sedang dirancang untuk kita di koperasi primer yang Puskoblit Swadaya Utama Maumere mau bikin itu apa tuh? Bisa diceritakan atau ada 1-2 gambaran yang hendak kita capai itu apa Bapak? Baik, terima kasih. Jadi tema yang kemarin ya, yang diseminarkan itu kan reideologisasi. Berarti kita ingin kembali kepada ideologis yang sebenarnya, yang asli dari koperasi kredit, ya, sesuai dengan nilai-nilai dasar dari koperasi kredit. Ya. Tentu ini harus ditanamkan pada generasi-generasi yang akan datang dan generasi-generasi yang sekarang. Ya. Jadi reideologisasi itu akan menekankan pada bagaimana koperasi yang memiliki karakter, yang harus berpusat pada anggota. Ya. Pelayanan harus difokuskan kepada anggota, ya, seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan usaha. Ya. Jadi harus diselaraskan atau ada keseimbangan antara pelayanan-pelayanan bisnis dan juga yang berkaitan dengan pendidikan nilai atau juga karakter pada koperasi. Ya. Karena untuk koperasi itu sangat berbeda dengan entitas-entitas lain. Ya. Mungkin entitas lain itu lebih kepada profit, transaksional, finansial. Tetapi koperasi kredit, dia tidak hanya lebih kepada profit, tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota atau bagaimana dikatakan memanusiakan manusia. Nah, yang berikut berkaitan dengan transformasi. Ya. Memang kita tidak berada pada status quo, ya. Tidak hanya mempertahankan atau juga mendengungkan sebagai nilai, tapi bagaimana dia juga harus bertransformasi, beradaptasi dengan kehidupan atau juga kondisi di zaman ini. Ya. Misalnya zaman ini anggota-anggota itu butuhnya cepat, pelayanannya cepat. Tentu transformasi berkaitan dengan teknologi yang sebagai jembatan untuk mempercepat pelayanan, dan teknologi itu juga sebagai jembatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara koperasi kredit dengan anggota-anggota. Kemudian yang berikut itu adalah berkaitan dengan resiliensi atau berkelanjutan. Ya, berkelanjutan berarti harus bisa membawa masa depan yang lebih baik yang tetap bertahan dengan 2 hal, yaitu nilai-nilai dan juga bisnisnya. Ya. Jadi harus ada keseimbangan antara nilai dan bisnis. Dan nilai-nilai ini harus ditekankan kembali dalam kegiatan-kegiatan pendidikan yang menjadi perspektif, ya, dari pendidikan itu, ya, membawa nilai. Ya. Iya. Oke, ini kan sebagai seorang general manager yang saya kira punya koperasi primer yang begini banyak Bapak. Ini pasti tantangannya juga pasti luar biasa gitu. Mungkin sampai Bapak Fransu bicara soal bagaimana tantangan dan cara mengelola, sampai dengan ada ide yang saya kira brilian sekali sampai dengan menghadirkan Bapak Roby Tulus, Bapak Romy, mereka kemarin bicara soal itu, soal transportasi, soal reideologisasi dan keberlanjutan itu. Kalau boleh tahu keragaan kita saat ini di Puskoblit Swadaya Utama Maumere itu seperti apa, dan sampai dengan rancangan kegiatan itu muncul, saya kira itu penting Bapak. Jadi hadirnya rancangan kegiatan ini kan tentu kita melihat dari kondisi fenomena saat ini, ya. Jadi ada yang mungkin sudah berjalan cepat, ya, mulai pelan-pelan menjauh dari nilai, maka kita harus kembalikan, ya. Jadi tetap kembali kepada nilai, ya. Jadi ada yang mungkin lebih banyak berkaitan dengan konsep bisnisnya, terpengaruh juga oleh persaingan-persaingan eksternal. Nah, jadi ada yang melihat bahwa referensi yang digunakan itu adalah apa yang dilakukan oleh eksternal, oleh pesaing-pesaing bisnis, sehingga
biasanya itu diadopsi. Tapi adopsi ini harus diadaptasi lagi dengan nilai-nilai yang kita anut di dalam koperasi. Kalau tidak, koperasi itu berjalan tanpa nilai, seperti sama halnya dengan lembaga-lembaga profit yang lain. Ya. Jadi ini yang menjadi harapan kami dengan adanya seminar kemarin, ya, mengambil tema yang juga pada inti dari pengembangan koperasi ini, supaya ada kesadaran baru, ya, bahwa bagaimana kita mengelola koperasi kredit ke depan yang adaptif dan juga menjamin keberlanjutan. Kalau keragaan saat ini berapa yang didampingi oleh teman-teman di Puskobdit? Kalau kita dampingi primer sekarang kan sekitar 33 primer koperasi kredit, ya, yang tersebar di 3 kabupaten, Sikap, Flotim, dan Lembata. Ya. Jumlahnya, misalnya anggota secara keseluruhan itu? Anggota secara keseluruhan sekitar 600-an ribu. Nah. Jadi ya saya kira dengan tantangan yang beda, kita butuh semacam penyegaran yang seperti kemarin itu, Bapak. Kita butuh untuk cas untuk mengecas lagi, ya. Ketika kembali ke lapangan, ingat kembali kita bukan kita jalan ini bukan untuk profit, tapi untuk bagaimana memanusiakan manusia. Oke, kita kembali ke Bapak Romi ini. Kan kalau kita bicara soal koperasi kredit ini, dia jadi salah satu pilar kemajuan dan kemandirian saya kira negara ini, Bapak, ya. Tapi juga apakah kita menyebut ini sebagai tantangan? Kita pengen dengar dari Bapak Romi. Misalnya saat ini orang bilang gerakan koperasi kredit itu dia tumbuh dengan yang namanya pendidikan dan juga swadaya. Tadi Bapak Romi tadi omong, saya kira bagus sekali, omong sampai dengan soal integritas. Tapi juga kita sedang dihadapi dengan tantangan yang kita semua lihat, misalnya. Kita berhadapan dengan begitu banyak lembaga yang ya sama-sama misalnya lepas uang gitu, Bapak. Misalnya ada yang koperasi selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kira-kira kita perlu kiat khusus tidak dari Bapak yang puluhan tahun hidupnya ada di gerakan koperasi? Kita pengen pengalaman itu Bapak bagikan dan didengar semua orang atau siapa saja yang kerja di kredit union atau koperasi kredit butuh adopsi itu. Dan pengalaman itu kita pengen dengar dari Bapak Romi. Terakhir saya diundang di Kopdit Bowai, Kabupaten Ngada. Mereka meminta saya memberi motivasi. Jadi saya ulangi lagi dari awal, supaya membangkitkan lagi semangat. Dan saya bilang pertama, kita waktu awal itu kita bilang koperasi kredit tidak susah, uang kita aman, pinjam murah, simpan teratur, pinjam bijaksana, angsur tepat turut rencana, pendidikan syarat mutlak, tiap bulan rapat supaya tahu, tiap tahun rat supaya maju. Jadi itu kita bangkitkan. Pendidikan itu syarat mutlak. Koperasi kredit dimulai dengan pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dikontrol melalui pendidikan, mati hidupnya tergantung pada pendidikan. Oleh karena itu, kalau ada pelatihan pengurus atau manajemen itu saya tekankan, supaya selain kita memperoleh pengetahuan, tetapi dalam diri kita itu harus ada relasi. 267. Relakan diri, lakukan aksi, siap kemana saja. Itu. Jadi kita memotivasi. Bahwa dengan merelakan diri, lakukan aksi, siap kemana saja, lalu Anda juga harus cium. Bukan saya suruh kamu baku cium, tetapi cium itu adalah cekatan, inisiatif, ulet, dan mahir. Ya, itu yang harus ada tuh, Bapak. Harus. Setiap petugas lapangan harus itu. Pak Fransu mereka waktu lamar saya mau menjadi kerja di sini, saya bilang kalau mau cari uang di sini tidak tempatnya. Tapi kalau mau mengabdi tempatnya di sini. Semua mereka karyawan. Dan itu akhirnya mereka bilang tidak, kami mau mengabdi. Catat, besok lusa kalau ada tuntutan kenaikan gaji, ini kamu mengabdi bukan cari uang. Jadi itulah kita mengajarkan kepada mereka. Jadi Pak Yanto dari Obormas, kalau ada kegiatan OJT bagi karyawannya, dia bilang,
Bapak Romi jangan lupa itu ada 10 pesan mengenai 10 faktor menjadi petugas lapangan. Nah, itu. Saya karena Pak Yanto merasa ini penting. Ya, ada 10 guide, ya, ada 10 pedoman. Nah, jadi pertama, go to the people, pergilah kepada anggota. Jadi jangan selalu ada di kantor, harus kepada anggota. Yang kedua, live among them, tinggallah bersama mereka. Bukan berarti harus tinggal berhari-hari, tidak. Duduk di balai-balai, cerita-cerita. Nah, ini saya praktekkan juga waktu saya praktek mengajar di universitas di Cagayan de Oro. Ya. Saya dilatih oleh orang Yahudi, Israel. Gerson Tabor, Ishak Samir, Sisilia. Bapak bersama mereka. Ya, mereka melatih kita tahun 78. Akhirnya kami melatih lagi untuk mahasiswa dari Universitas Cagayan de Oro. Jadi saya tekankan itu. Go to the people, live among them, love them, cintailah mereka. Cinta mereka. Ya. Harus kita cintai supaya mereka erat dengan kita. Serve them, layanilah mereka. Layani ini harus dengan apa? Dengan ramah, dengan saya bilang kalau manajemen yang anggota datang setiap hari, ada juga di sini. Kemarin juga datang, hari ini datang. Itu tidak bisa. Ya. Akhirnya selunya mati. Karena dari pelayanan. Oke, saya kira itu hal yang sangat luar biasa dan teman-teman gerakan yang bekerja di gerakan koperasi kredit wajib mempraktikkan apa yang barusan Bapak Romi bilang. Kita ke Bapak Fransu. Oke, ini mungkin kita masuk ke sesi akhir nih Bapak Fransu dan Bapak Romi. Kerja teman-teman di Puskopdit Swadaya Utama dengan tantangan yang begitu besar, saya kira tidak mudah juga. Beberapa hal praktis sudah Bapak Romi bagikan yang bisa kita adopsi dalam kerja-kerja kita, dan itu sangat luar biasa. Praktis sekali tadi yang Bapak bilang. Senyum yang tulus, orang datang kita merangkul. Dan dalam kerja-kerja teman-teman di Puskopdit Swadaya Utama, saya kira sebentar Bapak Romi bisa tambahkan, kita juga sedang menghadapi, kita tidak bilang ini persaingan, tapi juga negara kita, misalnya pemerintah Bapak Presiden Prabowo dengan salah satu programnya ada semacam gerakan koperasi merah putih dan koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih. Bagaimana supaya prakteknya kita bisa berjalan beriringan begitu? Apakah sudah semacam ada satu dua hal? Kan di beberapa pemberitaan misalnya Kementerian Koperasi bahkan meminta teman-teman yang terlibat di gerakan koperasi kredit ikut mendampingi. Itu kira-kira sudah sejauh mana dan apakah ada satu dua hal yang mungkin sedang direncanakan atau kiat gitu? Itu mungkin kita dengar pertama dulu dari Bapak Fransu. Gitu. Baik, yang pertama kita memang memberikan apresiasi ya kepada pemerintah, ya, Presiden Prabowo yang menginisiasi pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih. Saya kira itu pasti memiliki sebuah latar belakang konsep untuk mempercepat pembangunan ekonomi, terkhususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ya. Itu kita apresiasi, ya, memberikan rasa hormat. Ya. Berkaitan dengan bagaimana nanti untuk kedepannya kita berkolaborasi, tentu hal ini memungkinkan sejauh kerjasama antar koperasi, ya, karena kita juga di dalam prinsip-prinsip koperasi itu ada kerjasama antar koperasi, ya. Tidak hanya koperasi yang sejenis, tetapi bisa juga yang berbeda jenis yang memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota atau juga masyarakat. Ya. Karena koperasi desa dan merah putih itu lebih cenderung pada sektor real, saya kira ini juga mempunyai poin yang positif. Ya. Kita harapkan koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit ya, bisa juga untuk berkolaborasi, ya, terutama dalam kaitan dengan ada unsur-unsur yang sama yang sesuai dengan kembali kepada prinsip-prinsip dan jati diri koperasi kredit. Ya. Karena di koperasi kredit itu kita lebih menekankan pada swadaya, ya, kemandirian. Ya. Sedangkan di Kopdes mungkin di awalnya dengan sumber
dari atas, ya, inisiatif dari atas, mungkin itu didorong pada suatu saat dia harus juga bisa mandiri, ya. Jadi jangan terlalu lama untuk memberikan support dari atas, tapi support dari atas itu harus bisa memampukan kemandirian dari bawah, ya. Dan kita harapkan dengan konsep yang karena saya sendiri juga sebagai fasilitator pada saat pelatihan manajemen talent untuk pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sika, ya. Memang konsep yang awal yang dirumuskan itu adalah bagaimana koperasi ini dia membangun bisnisnya berdasarkan potensi-potensi yang ada di desa. Nah, itu yang harus dikembalikan, ya, sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu membangun bisnis atau usaha berdasarkan potensi-potensi yang ada di desa. Saya kira kalau kembali kepada tujuan awal bahwa itu untuk menggerakkan potensi-potensi yang di desa, saya kira koperasi kredit juga akan memberdayakan anggotanya untuk berkolaborasi dan bersinergi, ya. Pak, saya tambahkan. Silakan, Bapak. Ini penting juga di masyarakat. Iya, iya. Jadi tanggal 19 Juni kemarin itu kan ada RAT Puskobit Flores Mandiri ND. Dan sekaligus peresmian pemberkatan Hotel Flores Mandiri 2, 100 kamar. Ada 3 bupati, uskup, ya, di Mbai. Jadi waktu saya pidato kepada para bupati, saya bilang begini, saya waktu berobat di Dr. Asep, ahli penyakit dalam, beliau pertama bilang, Bapak minta maaf, saya ingin tahu dulu bagaimana pendapat Bapak mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Seorang dokter tanya saya di ruangan praktek. Jadi saya bilang nanti kumpul orang banyak dulu, saya jelaskan satu kali. Jadi sekarang di hadapan para bupati saya sampai begini. Tahun 2007 Hari Koperasi Nasional tingkat NTT dirayakan di Larantuka. Gubernur Frans Leburaya mengundang saya secara pembicara tunggal. Bagaimana pandangan saya mengenai KUD. Para bupati semua hadir, semua banyak. Saya bilang, saya omong singkat saja. Ada orang katakan the 7 deadly credit union sins. Ada 7 dosa yang membuat koperasi mati. Dosa pertama, eksternal dependensi, ketergantungan pada pihak luar. Periksa KUD, manajer siapa yang bayar semuanya. Lalu dosa yang kedua saya pentingkan dosa yang keempat, poor public image. Ya, jadi citra masyarakat terhadap KUD jelek. Kalau citra rasa masyarakat terhadap KUD sudah jelek, itu tidak mungkin hidup lagi. Itu saya omong hari ini, ya, 2007. Kabupaten Alor, bupatinya angkat tangan. Pak, kami Alor akan menghidupkan lagi dengan APBD. Saya baru omong external dependensi, tergantungan pada pihak luar, ini APBD lagi. Jadi ini saya sampaikan. Lalu ternyata hari ini ada KUD mana yang hidup? Ini contoh. Itu dosa-dosa itu. Jadi ini menjadi bayangan kita bagaimana ini bangun gudang kantor semuanya serba dari atas. Jadi ini yang melawan jati diri koperasi, maka akan susah. Sehingga wartawan datang wawancara saya katakan matahari akan tenggelam sebelum terbit. Tapi menarik juga catatan dari Pak Fransu tadi, karena bergerak di sektor real, maka kita harapkan itu benar-benar bertumbuh supaya potensinya potensi desanya betul-betul digali. Jadi tidak dari top down, tetapi mungkin ya mengidentifikasi dulu ya potensi apa yang bisa dikembangkan, lalu dibangun bisnisnya sehingga partisipasi masyarakat yang sudah tergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih itu bisa diwujudkan. Menarik sekali. Ini terakhir. Kita mungkin dari Bapak Fransu dulu, ini mungkin dalam konteks kita di Puskobdit sebagai utama, rencana selanjutnya atau peta jalan dari teman-teman di manajemen bersama pengurus, apa mimpi besar yang kita mau capai dari kita punya. Ini kan orang bilang, kemarin Bapak Robi tulis omong soal keberlanjutan. Ini
kira-kira dalam mungkin 1-2 bocoran spill yang teman-teman mau buat di swadaya utama apa, Bapak? Baik, tentu sebagai sekunder dari koperasi kredit primer, ya, konsep atau konteks keberlanjutan, ya, harapan dari Puskopdit itu adalah bagaimana koperasi kredit ini ada sustainability-nya. Tidak hanya dari aspek bisnisnya, tetapi dari aspek ideologi, ya, dan juga jati diri itu dijalankan beriringan, ya, antara bisnis dan ideologi. Jadi tidak lagi bisnis, ya. Sehingga sesuai dengan rekomendasi yang pada saat seminar kemarin, ya, yang pertama itu adalah Puskopdit akan menginisiasi, ya, membangun jejaring, ya, dengan otoritas moral, ya, pemerintah dan juga masyarakat sipil, ya, dengan menggunakan soft movement, ya. Jadi kita tidak hard movement, tapi melakukan itu secara soft movement dengan melibatkan tentu yang pertama itu adalah otoritas moral, yaitu dalam hal ini karena koperasi kredit awalnya itu dibentuk atau dari gereja, ya, kita harapkan dia tidak terlalu jauh keluar dari gereja, tapi dia harus kembali bersama gereja untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan visi dan misi awal. Yang kedua itu adalah memanusiakan manusia dengan melipat gandakan kegiatan kolektif, ya, untuk menghindari kesepian dan kekosongan yang dipengaruhi oleh teknologi informasi, ya. Saya kira ini yang sangat penting, ya. Karena dengan perubahan teknologi informasi dan zaman, pertemuan-pertemuan anggota, ya, pada level koperasi kredit, pada level kelompok-kelompok itu tidak hanya bersifat transaksional, tapi di situ sebagai tempat untuk edukasi, ya, edukasi atas nilai-nilai dan kebersamaan, orang bisa saling berkomunikasi secara dekat dari hati ke hati. Yang berikut ada rencana juga untuk memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan, ya, yang menghidupkan kembali ideologi koperasi, ya. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana Bapak Romanus selalu tekankan, kredit union dimulai dari pendidikan, ya, berkembang melalui pendidikan, dikontrol melalui pendidikan, dan bergantung pada pendidikan. Dan ini pendidikan nilai dari koperasi kredit itu sangat penting selain pendidikan teknis aspek-aspek usaha dan keuangan, ya. Sehingga dari koperasi kredit primer kemarin juga diharapkan bahwa Puskopdit harus bisa menyiapkan modul-modul pendidikan, dan saya yakin Puskopdit bisa, ya, Puskopdit bisa, ya, karena selama ini dan pola yang dilakukan oleh Puskopdit untuk pengembangan sumber daya manusia itu dengan membuatkan modul-modul pendidikan. Kita dulu itu dengan ada modul pendidikan dasar, ya, dengan durasi waktu 7 hari, ya, dengan memasukkan unsur dinamika kelompok, ya, untuk orang dewasa. Kemudian dipres menjadi 3 hari, ya, karena melihat bahwa pemahaman masyarakat tentang koperasi kredit itu sudah mulai membaik, ya. Lalu 3 hari, tetapi terakhir dengan 1 hari, ada yang 3 jam, jadi akhirnya ada materi-materi inti yang dilewatkan, sehingga kita harus kembali sehingga merubah mindset dari anggota itu bahwa berkooperasi itu bukan karena uangnya, tapi karena bagaimana membangun partisipasi dan kebersamaan. Kemudian yang berikut itu adalah meningkatkan partisipasi anggota yang melahirkan kepemimpinan yang bermakna, yang transformatif, ya. Pak Robi menekankan bahwa kepemimpinan bukan soal pemimpin. Kepemimpinan bisa menjadi, anggota juga bisa menjadi kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan bagaimana memberi inspirasi, motivasi kepada orang lain untuk bisa menjalankan hal-hal yang baik. Jadi nanti Puskopdit akan lebih menekankan pada pendidikan, pelatihan, dan hal-hal yang sudah termasuk juga membangun jejaring, ya, bersama
otoritas moral ya, dan pihak-pihak yang dirasa untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang telah didiskusikan itu. Terakhir Bapak Romi, pesan apa yang mau disampaikan Bapak? Iya, pesan pertama tadi malam saya bacakan surat dari Pater Bolen. Oke. Ini memang luar biasa. Suratnya tahun 81. Dari Pater Bolen tuh. Ya, dari Pater Bolen, perintis Credit Union NTT. Saya kirim surat ke Jerman mengenai perkembangan CU. Jadi dia bilang, Romanus yang terhormat, Ramstein, Jerman, 13 Mei 1981. Surat Romanus tanggal 27 April saya terima baik. Dan saya senang mendengar laporan mengenai kegiatan-kegiatan di bidang penataran CU. Ingat itu ya. Mudah-mudahan usaha ini berhasil membantu masyarakat Sika mengembangkan ekonominya dengan kekuatan sendiri. Ini pesan yang luar biasa. Dari pengalaman Romanus tahu bahwa kontak dan kontrol berulang-ulang perlu untuk perkembangan kelompok-kelompok CU. Berulang-ulang. Jadi saya bilang sama Pak Pransu, kunjungan lapangan itu tidak boleh diam. Saya terakhir ada kegiatan Obormas di Larantuka di Lembata. Saya minta waktu, saya berkunjung ke CU-CU di Lembata. Ada satu CU yang paling udik. Saya sampai di sana kosong. Kantor tutup. Lalu saya ketemu orang tua namanya Pak Simon. Bagaimana kami bisa maju? Pak Romi tidak pernah datang-datang. Ini pesan orang ini. Bagaimana kami bisa maju? Pak Romi tidak pernah datang-datang. Waktu saya direktur, itu tugas lapangan terus. Lapangan terus. Jadi pesannya jangan lupa untuk kunjung anggota. Kunjungan itu penting. Kunjung teman-teman di primer gitu. Pak Pater bilang berulang-ulang. Itu penting. Jadi pada kesempatan ini juga pesanan ini kita pesan juga kepada Pak Manajer ya supaya mulai berpikir dengan rekomendasi-rekomendasi kemarin, jangan takut anggap 1-2 orang untuk lapangan, tapi ikut latihan baik-baik dulu. Itu laki-laki harus supaya bergerak lagi di sini. Kita kunjungan lapangan saya hampir tidak lihat. Ini yang pesan dari Bapak. Itu pesan dari saya. Jadi itu karena pesan dari Pater, saya pesan lagi kepada Pak Pransu dengan teman-teman di sini. Seperti pintu air. Kunjungan terus keliling. Oke. Apresiasi untuk pintu itu air. saya sendiri ikuti. Kunjungan terus keliling. Tiba-tiba saya bilang, waktu saya di Kupang hari ini, saya ada di sini. Itu kunjungan harus terus menerus. Itu penting. Sahabat Ekor NTT, itu tadi obrolan kita yang saya kira sangat mengagumkan dan penting untuk kita dengarkan. 2 tamu istimewa kita, Bapak Pransu dan Bapak Romi. Terima kasih. Bapak terima kasih untuk waktunya, sehat dan sukses selalu bersama Puskoplit Swadaya Utama Omere. Apa ngawan? Salam. Bapak.